Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam pendengar Healing Harmony, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini bersama dengan kami Healing Harmony Singers, kembali kami mau membawa pujian dan penyembahan kami, ungkapan syukur kami untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami merindukan Engkau. Biar roh-Mu tinggal memenuhi setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami buka hati kami bawa hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah yang kami perlu dalam hidup ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami bersyukur Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
di altar-Mu menyembah-Mu.
dengan minyak kudus-Mu. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus membawa kehidupan yang penuh dengan kuasa dan otoritasnya Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pertanyaannya, belahan dunia yang dimaksudkan Tuhan itu belahan dunia yang mana? Saudara, saat itu memang dituntut penginjilan bagi dunia dalam pengertian geografis, tapi firman ini masih relevan menembusi waktu sampai dengan saat ini. Di samping penginjilan secara geografis, dunia yang dimaksudkan adalah dunia dalam pengertian kosmologi dan sosiologi. Artinya unsur yang membentuk suatu masyarakat, itulah dunia. Dunia keluarga, dunia usaha, dunia pendidikan, dunia teknologi, dunia musik, dunia olahraga, dunia politik, dunia marketplace. Dan jangan lupa, dunia yang sementara menunggu kita adalah juga dunia kejahatan. Saya percaya gereja Tuhan hari-hari ini pasti merasakan sukacita karena lawatan Allah dalam ibadah 10 malam memperingati pencurahan Roh Kudus. Bahkan di antara jemaat atau pengerja yang hadir dalam ibadah tersebut mungkin belum dibaptis oleh Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus. Saudara, jika saudara imani untuk menerima karunia-karunia roh atau karunia lain seperti 5 jawatan, karunia pelayanan, saudara, imanmu memampukan karunia itu akan bekerja dalam hidup saudara. Hari ini saya mau katakan bahwa Allah melawat umatnya bukan dengan tidak memiliki tujuan. Lawatan, urapan, dan kuasa roh Allah dicurahkan selalu dengan tujuan. Tetapi realitanya kebanyakan gereja Tuhan hanya sampai pada menikmati dan bersukacita dengan fenomena manifestasi lawatan kuasa roh Allah. Ini tidak salah, tetapi tanpa melakukan kehendak dan tujuan Allah di balik lawatannya, ini sesuatu yang salah. Peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu terjadi dengan tujuan Allah. Allah dalam Kristus Yesus ingin agar gerejanya mendemonstrasikan kuasa kerajaannya, budaya kerajaannya, seperti yang Yesus lakukan selama masih ada di muka bumi. Oleh sebab itu ia melengkapi mereka dengan kuasanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kembali berbicara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, hal yang pertama yang saya harus tegaskan pada malam hari ini adalah para rasul yang menerima api Pentakosta mengubahkan hidup mereka penuh dengan keberanian, power, otoritas, dan kuasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itulah tujuan Allah yang pada akhirnya melahirkan pertobatan, multiplikasi, ledakan pertumbuhan jemaat secara luar biasa, walaupun di tengah tekanan dan aniaya. Saudara, jangan pikir bahwa aniaya itu hanya pada masa eskatologi atau akhir zaman. Aniaya sudah terjadi pada gereja mula-mula, gereja Tuhan sejak abad pertama. Hal yang kedua saya mau sampaikan bahwa Pentakosta memberdayakan dan memampukan kita hidup di dalam tekanan dan aniaya. Para rasul yang langsung menerima api Pentakosta, saudaraku, pada saat itu di dalam penginjilan mereka dibunuh secara biadab dan mati syahid. Apakah gereja berakhir? Tidak. Israel pada masa itu dijajah oleh Roma. Salah satu di antaranya Kaisar Roma pada abad pertama sekitar tahun 54 Masehi, yaitu Lucius Domitius, yang kemudian dikenal sebagai nama Nero. Kaisar yang tidak berperi kemanusiaan. Kaisar ini membunuh ibunya Agrippina dan istri-istrinya Claudia Octavia dan Poppaea Sabina. Pada masa Nero, umat Kristen di Roma dijadikan kambing hitam dari peristiwa kota Roma yang terbakar, sehingga mereka dibakar di taman kota. Padahal dalam kebakaran itu adalah Nero sendiri. Kebanyakan umat Kristen dibunuh dan daging mereka diberikan bagi anjing. Pertanyaan, apakah gereja mula-mula berakhir? Jawabannya juga tidak. Saudara, hari ini saudara, saya mau katakan bahwa sejarah mencatat tahun 306 sampai 337 negara Republik Roma menjadi Kristen di bawah kekaisaran Flavius Valerius Konstantin, atau lebih dikenal dengan nama Konstantinus Agung, sekaligus menjadi jalan penyebaran Injil keselamatan bagi negara-negara di Eropa.
Inilah benih yang hidup dan bertumbuh pesat di hujan awal. Saudara, kita menerangkan tentang hujan awal dalam Mazmur 84 ayat 5a sampai 7a dan hujan akhir dalam Hosea 6 ayat 3. Nanti saudara bisa baca di saat saudara sementara santai dan saudara mengerti akan kebenaran ini. Saudara, saya sedikit singgung tentang hujan awal dan hujan akhir yang menggambarkan pergerakan kuasa roh Allah yang membangkitkan gereja Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di tanah Israel, di antara hujan awal yaitu Oktober dan November dan hujan akhir yang jatuhnya sekitar bulan Maret sampai Mei, itu ada musim dingin yang hampir saja mematikan tanaman yang tumbuh subur. Kalau tidak segera hujan akhir dicurahkan, kemungkinan akan mati. Anda mungkin pernah mendengar pada abad ke-7 perkembangan gereja mulai mengalami tekanan karena munculnya kerajaan baru. Sebut saja kepercayaan itu adalah kepercayaan baru yang mulai menancapkan kukunya di tanah Palestina. Dilanjutkan dengan masa kegelapan berabad-abad di mana api Pentakosta seolah-olah mati. Mengapa? Karena gereja tidak berdiri atas pekerjaan Roh Kudus. Gereja berjalan dalam aturan-aturan gereja yang didominasi, dipengaruhi oleh politik Katolik Roma pada saat itu. Sehingga benarlah perkataan Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, berkembangnya kerajaan baru dengan kepercayaan baru yang tadi saya sebutkan, dan dengan kekerasan dan di bawah ketekanan dan ancaman pedang, itu terus menghancurkan dan membinasakan kekristenan. Jutaan orang Kristen telah dibunuh benar-benar secara biadab oleh kekuatan kerajaan ini. Penganiayaan terjadi di mana-mana. Yerusalem jatuh pada abad 12, Konstantinopel juga jatuh dalam tangan kerajaan ini pada abad ke-15. Sebagian Eropa Barat juga jatuh. Dan sampai saat ini kerajaan ini telah mendominasi dan menduduki belahan bumi yang terbentang secara geografis sepanjang 10 derajat garis lintang utara sampai 40 derajat garis lintang utara. Dan coba saudara perhatikan letak geografis itu antara Afrika Barat sampai dengan Asia Timur dan Tenggara. Letak ini didominasi oleh mereka yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. Siapakah mereka? Saudara pasti tahu. Bapak Ibu, perkataan-perkataan Kristus yang adalah soy atau kehidupan Tuhan oleh kuasa rohnya dalam umatnya terus menumbuh kembangkan gerejanya di tengah-tengah penganiayaan. Hal yang ketiga saya mau katakan begini, saudara, peristiwa Pentakosta mengerjakan perkara-perkara adikodrati, perkara-perkara mujizat seperti yang dilakukan Yesus dalam pelayanan para rasul. Hari-hari ini ketika gereja Tuhan sementara berada dalam era hujan akhir yang memampukan kita hidup dalam penuh kuasa untuk panen jiwa besar-besaran melalui pelayanan mujizat seperti pada masa hujan awal Pentakosta. Izinkan saya bertanya, apakah saudara percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus seperti lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, tuli mendengar, bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan, hal tersebut juga dapat terjadi dalam pelayanan gereja modern hari ini? Saudara, pengurapan yang Anda terima dalam setiap ibadah diikuti dengan sungguh-sungguh bertindak dengan penuh kepercayaan, hal itu pasti akan terjadi, pasti akan dinyatakan di dalam pelayanan gereja Tuhan. Yohanes 14 ayat 12-14 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu. Saudaraku, jangan berhenti atau cukup menikmati lawatan manifestasi Allah setiap ibadah, secara khusus dalam ibadah 10 malam. Tantangan saya, apa sesudah itu? Apa sesudah saudara mengalami kuasa dan lawatan Allah? Hari ini saya mau katakan, terus bergerak dan terus bertindak di dalam lawatan kuasanya untuk menyatakan kuasanya dan otoritasnya bagi dunia. Kuasanya diberikan bukan hanya untuk pendeta, baik gembala ataupun para full time. Urapan dan kuasa api Pentakosta yang juga diberikan sama bagi seluruh jemaat, menjadikan kita orang-orang yang berani, penuh hikmat, otoritas dan wibawa Allah. Saudara, jika saudara mengaku kita ini orang percaya, maka dengar, inilah perkataan Yesus pra kenaikannya ke surga. Markus 16 ayat 17-18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum beracun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Hari ini saudaraku terkasih, jika saudara mendengarkan kebenaran firman ini, pergilah, beritakanlah kerajaan sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit,
bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Mintalah kuasa Roh itu memenuhi saudara, sehingga saudara bergerak dalam otoritas dan kuasanya. Haleluya, haleluya. Saya James Tuhumuri bersama Healing Harmony Singers undur diri dari hadapan saudara. Kuasa Tuhan menyertai saudara. Haleluya, amin. Saudara yang ada di ruang dengar, buka hati dan rasakan kuasanya menjamah hidup. Terima dengan iman dan rasakan kehadirannya. Haleluya, haleluya. Mari minta kepada Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi dengan Dia dan katakan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, haleluya, dengan minyak kudus-Mu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.